Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Yang pertama saya hormati al-mukarramun para alim ulama, para pengurus Masjid Al-Jihad dan seluruh hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini jamaahnya pada mudik ya. Biasanya penuh di masjid. Biasanya yang di pinggir ini penuh. Ini masih pada mudik. Alhamdulillah, jazakallah masih tetap istiqomah
setiap ba'da sholat paling tidak ba'da sholat, bahkan para ulama menganjurkan qunut nazilah, senantiasa memohon pertolongan Allah SWT, karena hanya Allah lah yang bisa mengendalikan apapun yang terjadi di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu adalah yang harus senantiasa menjadi bahan renungan setiap kita, sekaligus bagaimana kaum muslimin muslimat ini untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, ya. Karena demikian hadis Rasulullah SAW. Hadirin Allah, setelah bulan Ramadan berlalu, tadi guru kita sampaikan Bapak Haji Yoyo bahwa diusahain, kata beliau, setelah Ramadan ini jangan sampai kesiangan subuh. Insya Allah di sini nggak ada kesiangan, Pak ya. Insya Allah nggak ada kesiangannya. Kalaupun ketiduran itu kan bukan kesiangan, Pak ya. Gimana malah itu ketiduran ini? Ya jemaah Allah, yang jelas yang terpenting adalah Syawal itu kan artinya peningkatan, ya. Jadi peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dianalogikan, ini dianalogikan jemaah Allah, kalau Bapak menyekolahkan putranya ke TK, seumpama TK, ya. Sebelum TK dia belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa apapun, Pak. Begitu di TK 2 tahun, setelah TKA dan TKB ternyata sudah bisa menulis namanya, sudah bisa menghitung walaupun sekedarnya, dinyatakan lulus, maka itu berarti berhasil. Tapi seandainya dia setelah dinyatakan lulus 2 tahun di TK yang tadi sudah bisa baca, sudah bisa menulis namanya dan segala hal, tiba-tiba begitu dinyatakan lulus hilang lagi semua itu, kira-kira apa itu? Kan gagal total, Pak. Demikian pula seumpama, ini seumpama yang Allah analogi saja, di bulan Ramadan tilawah Al-Quran luar biasa, sedekahnya luar biasa, qiyamul lail juga luar biasa, ya. Terus itu naikkan, begitu Ramadan berlalu bulan, kira-kira berhasil atau tidak? Kan sama juga jadi demikian, ya Allah. Berarti kembali ke nol, gitu. Nah maka Syawal itu kan artinya peningkatan dalam berbagai akal kita kepada Allah SWT. Karena orang yang diterima amal ibadahnya itu adalah orang yang istiqomah, ya. Kita lihat dalam surah Al-Ahqaf, ayatnya sudah hafal semua jemaah, surah yang ke-46 ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Insyaallah ayat ini sudah secara ulang-ulang. Ya, ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal kebaikan yang telah mereka kerjakan. Jamaah Allah, dalam kalimat setelah Idul Fitri, kalimat kita sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu, puasa kami dan puasa kamu. Sehingga jawabannya, taqabbal ya karim. Semoga Allah yang mulia menerima. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah di surah Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, apa selanjutnya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan pondasi Ka'bah, lalu mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna. Itu setingkat Nabi Ibrahim yang mendapat gelar Khalilullah, hamba Allah yang paling disayang Allah SWT, berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan setiap kita sholat tarawih, ya, kan diakhiri dengan doa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tilawatana. Dan selanjutnya, Allah terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, ruku kami, tilawah kami, sedekah kami, dan segalanya. Karena ini diterima Allah. Demikian pula jemaah Allah. Lalu siapa orang yang Allah terima? Di surah Al-Ahqaf tegaskan, ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal kebaikan yang telah mereka
alladzi kanu yu'adun, itulah janji yang benar yang kami janjikan kepada mereka. Wa'ada sidqin. Subhanallah. Pasti kita tuh mengharapkan 3 kategori, Pak. 1, diterima amal kebaikan kita. Yang kedua, dihapus kesalahan kita. Yang ketiga, menjadi penghuni surga. Mana kriteria yang 3 kategori ini? 1, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Maka setiap umat Islam yang menyatakan Rabbuna Allah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Semua umat Islam pasti masuk surga. Ya, tanpa kecuali, Pak. Nah, dari semua umat Islam pasti masuk surga ini ada beda-beda tingkatannya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga melalui hisab, dan ada yang masuk surga setelah mempertanggungjawabkan amalnya di dunia. Bapak, ini kira-kira mau yang kelompok mana? Jelas tanpa hisab ya. Yang mana yang tanpa hisab itu? Ulaika alladzina yulaqawna fiha tahiyatan wa salam. Surah Al-Furqan. Mereka itulah orang-orang yang disambut dengan penghormatan dan salam. Siapa mereka itu? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu disambut dan dengan penghormatan dan salam. Berarti tanpa dihisab. Yang namanya disambut, Pak, itu tanpa pertanyaan lagi. Ya, maka ini kelompok pertama. Maka semua umat Islam pasti masuk surga. Cuma 3 kategori tadi, tanpa hisab. Yang kedua, melalui hisab. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan dulu amal selama di dunia. Gak berarti kalau banyak dosanya harus dulu merasakan akibat dari dosanya. Tapi pada akhirnya semua umat Islam pasti meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah ini termasuk kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, sifat orang masuk surga itu adalah orang yang senantiasa sumastaqomu, kemudian istiqomah. Ini istiqomah ini, maka sholat berjamaah di sini istiqomah, menghadiri kajian istiqomah, bersedekah istiqomah, tilawah Quran istiqomah, tidak temporer saja tapi berkelanjutan terus-menerus. Seperti jamaah jihad, insyaallah adalah amal Allah yang istiqomah. Sifat yang ketiga, wawassayna insana biwalidayhi ihsana, berbakti kepada ibu dan bapak. Itu jamaah Allah. Sifat yang keempat adalah falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika anak itu usia sampai usia balik dan mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu dia Allah. Dia setiap ketika usia balik mencapai usia 40 tahun, dia berdoa dengan doa tadi, ya Allah, tolonglah hamba ini untuk mampu bersyukur atas
ityanu sholawatil khamsi ya fi awqatiha. Ya, subul iman yang ke-21 adalah menegakkan atau melaksanakan sholat yang 5 waktu sesuai waktunya. Ini insya Allah pembahasan sholat ini sudah sangat mafhum jamaah Masjid Al-Azhar ini ya, karena selalu jihad Pak ya. Nah, jamaah Allah di buku ini disebutkan alamul iman as-sholatu faman fardalaha qalbuhu wa hafadha 'alaiha bi hududiha fa huwa mu'min. Di sini qala Rasulullah alamul iman ya, tanda-tanda iman adalah as-sholat, yaitu sholat. Faman fardalaha qalbuhu wa hafadha 'alaiha bi hududiha fa huwa mu'min ya. Barang siapa yang selesai sholat dan menjaganya dengan batasan-batasannya, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi kategori seorang mukmin itu adalah orang yang senantiasa menjaga ketentuan-ketentuan sholat. Jadi sholatnya tidak asal, tapi menjaga bihududiha, dengan ketentuan-ketentuannya sholat. Kemudian di sini hanya mencantumkan 2 hadis dalam buku ini. Wasu'ila Rasulullah SAW, dan ditanya Rasulullah SAW an alamatul mu'min wal munafiq ya. Rasulullah SAW ditanya dari ciri mukmin dan munafik. Faqala Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina himatuhu fi sholati wa siyami wal ibadah. Sesungguhnya orang mukmin itu semangatnya, cita-citanya dalam sholat, puasa dan ibadah. Ini orang mukmin. Insyaallah ini jamaah Al-Azhar ini semua mukmin ya. Jadi ciri orang mukmin itu innal mu'mina himatuhu fi sholati wa siyami wal ibadah. Sesungguhnya semangatnya, cita-cita orang mukmin adalah dalam sholat, puasa dan ibadah. Wal munafiqu, sedangkan orang munafik himmatuhu wal munafiqu himmatuhu fi ta'ami wa syurbi kal bahimah. Semangatnya adalah dalam makan, minum dan seperti binatang. Ini kata Rasulullah. Jadi mana perbedaan mukmin munafik? Kalau mukmin itu semangatnya untuk sholat, puasa, ibadah. Kalau munafik makan, minum seperti binatang. Maka ketika kita bepergian, yang harus kita rencanakan apa? Sholatnya. Di sholat zuhur asar nanti kita jamaah di mana nih kira-kira? Kilometer berapa nih? Asar mana gitu ya? Itu orang mukmin Pak. Kalau orang munafik bukan sholat pertimbangannya apa? Kita makan siang di mana? Sholat yang dipikirin itu sudah kelihatan Pak. Ini orang mukmin atau orang munafik ini dalam perjalanan. Maka betul Rasulullah, kalau kamu ingin menguji persahabatan adalah bepergianlah bersama. Karena dalam bepergian itu akan kelihatan Pak watak sebenarnya. Adakah kepedulian kepada teman seperjalanan atau tidak? Itu akan kelihatan. Itulah musafir dalam bepergian. Maka ketika kita bepergian berlima, angkat salah satunya menjadi amir perjalanan. Siapa yang menjadi pemimpin dalam perjalanan itu? Sudah Rasul begitu. Jadi yang menentukan itu siapa? Ada pemimpinnya itu Pak. Dan amir dalam musafir itu. Nah kemudian akan kelihatan yang menjadi pembicaraan itu apa? Kalau kita berkumpul berpasangan bersama saudara kita, yang menjadi himmahnya itu akan kelihatan. Apakah himmah dia itu adalah akhirat atau dunia, itu akan kelihatan. Ya, coba kalau begitu kita berkumpul, ini lagi silaturahim berkumpul, yang dibahas itu adalah hanya kekayaan dan kekayaan, itu kelihatan. Tapi yang menjadi pembahasan soal akhirat dan akhirat itu juga akan jelas. Ya, maka Rasul menegaskan himatul mu'minin ya, bahwa semangat cita-cita mukmin adalah as-shalah wasyam wal ibadah. Tapi himahnya orang-orang munafik adalah at-ta'am wa syurbi atau al-ukul wa syurbi, yakni makan minum
Demikian pula dia tidak memperhatikan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu kan bajunya harus suci, badannya harus suci, tempatnya harus suci. Itu di antara syaratnya. Menghadap kiblatnya, kemudian menutup auratnya, itu kan syarat sah sholat, ya. Nah ini sudah tidak begitu dipedulikan, ya. Pakaian yang mungkin sudah bekas main kemana-mana dipakai sholat, padahal itu harus ada kekhawatiran mungkin terkena najis atau apapun. Ini syarat sah sholat pun tidak perhatikan. Yang ketiga, rukun sholat ketika pelaksanaan sama tidak begitu diperhatikan. Jadi orang yang menzalimi sholat itu adalah orang sejak wudunya tidak disempurnakan wudunya. Syarat sah sholat tidak diperhatikan. Rukun sholat pun demikian. Maka orang seperti ini adalah akan dihisab dan diazab. Maka dalam surah Al-Ma'un bagaimana? Fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi orang yang sholat itu sholatnya yang lalai. Ini kategorinya Pak. Jadi lalai. Jadi dari wudunya sudah lalai. Maka jawab Allah, kalau wudunya sudah benar, insya Allah kesananya akan lebih baik. Tapi kalau wudunya asal-asalan, bagaimana kesananya bisa lebih baik? Kan tergantung dari pertamanya. Kan apapun begitu, ya. Nah maka insya Allah jamaah saya Allah yang lebih baik dari yang berbicara. Jadi orang yang sholat demikian dihisab dan diazab karena tidak diperhatikan. Ini tingkatan pertama, ya. Maka sahur karena itu terbagi tiga: sahur qabla sholat, sahur bi sholat, sahur ba'da sholat. Lalai sebelum sholat, entar itu lalai sebelum sholat. Sahur bi sholat, lalai ketika sholatnya tidak mujahadah, tidak mengingat Allah SWT sepenuhnya. Yang ketiga, sahur ba'da sholat, setelah sholat tidak ada pengaruhnya. Pada sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka orang yang senantiasa sahur ba'da sholat itu tidak ada pengaruh. Nah, kemudian yang kedua, orang yang senantiasa memelihara wudunya, syarat sah sholat, rukun sholatnya dia tunaikan, tapi pas sholat tidak mujahadah. Mujahadah apa? Tidak mujahadah dan tidak buat syaitan. Sehingga ketika sholat banyak mengingat selain Allah. Ini adalah orang yang mujahadah. Ya. Jadi begitu sholat, justru sholat itu dipakai mencari hal-hal yang lupa. Ya, wah lupa kunci di mana? Udah sholat dulu, begitu sholat baru ingat. Itu ya Allah. Jadi sholat itu untuk mencari sesuatu yang lupa. Ini keliru ya Allah. Maka orang yang sholat tapi tidak mujahadah dalam arti untuk mengingat Allah. Karena fungsi sholat itu kan untuk mengingat Allah. Yang di surah Toha ayat 14 Allah tegaskan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Allah berfirman ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholat tapi tidak mujahadah. Kenapa? Banyak mengingat selain Allah. Nah orang seperti ini bagaimana sholatnya? Orang seperti ini akan dihisab sesuai dengan kemujahadahan selama sholat. Ini berat yang kedua ini, ya. Maka memang syaitan itu dalam hadis Rasul sebutkan, begitu seorang bertakbir Allahu Akbar, setan jangan apa? Kan setan itu akan kabur ketika mendengar azan dan iqamah. Begitu orang sholat, setan datang. Lalu setan berkata, "Uzkur kada wa kada," ingat ini, ingat itu. Maka ketika sholat itu biasa tuh banyak mengingat segala sesuatu. Lalu bagaimana supaya kita tidak banyak mengingat sesuatu? Mujahadah, harus ingat ini saya lagi sholat, yang harus saya ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Allah. Jadi tingkatan kedua, orang yang sholat tapi sholatnya tidak mujahadah
mendapat ampunan Allah. Orang yang sholatnya sudah memenuhi ketentuan dan dia mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang sendiri mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan yang ketiga, ya, itu jawaban Allah. Jadi pokoknya dia sholat itu betul-betul untuk ingat Allah. Walaupun ada yang menyalahi sholat kan hanya kepikiran suatu hal, ya, maka tapi kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan memang tidak ada kebisingan. Karena kalau kebisingan itu kepikiran. Kemarin waktu sholat Idul Fitri, ya, saya kodamullah di sana di Pondok Hijau. Begitu sholat mereka pertama, ada dua anak nangis kenceng, nangis kenceng di kelompok depan, di kelompok ibu-ibu ada yang nangis, di kelompok bapak nangis juga anak itu umi-umian yang di kelompok bapak anak ibu-ibunya, ya di sana nangis aja mungkin kan anak tidak biasa berada di lingkungan banyak, kemudian ditaruh di sana, ya. Maka di rakaat pertama belum begitu kenceng Pak. Misal saya baca surah Al-A'la, di rakaat kedua tambah kenceng Pak. Ya maka surahnya kita ambil yang pendek. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kan kalau mendengar tangisan anak bayi maka sholatnya diperingan. Betul Pak? Ini kan bentuk tasawuf, toleransi. Karena kalau kita perlama Pak, nanti ibunya tambah berat bebannya. Ya, itu jangan lupa. Nah, maka ketika demikian pula kalau hal itu lagi sholat imam, ya, imam itu adalah harus paham kondisi jamaah. Kalau kondisi begitu, jangan dipaksain surah yang panjang. Nanti bagaimana anaknya tambah nangis tambah lama. Orang lain pun yang mendengar kira-kira khusyuk itu tidak akan khusyuk, ya. Karena mikirin anak yang nangis itu. Nah, demikian pula dalam sholat ini, ya. Kadang kita lagi sholat tiba-tiba nada dering HP bunyi kencang lagi. Dan bukan pula nada dering. Terus dibiarin oleh jamaah yang bawa HP itu dibiarin, Pak. Kira-kira semestinya ini khusyuk. Bahkan di hatinya mungkin dasar ini orang mungkin gitu Pak. Kenapa? Karena dimatiin gitu. Harusnya dia segera ambil dimatikan. Itu contoh. Lo kiasa di mana? Kata Rasulullah kalau kamu lagi sholat kemudian ada binatang yang membahayakan, apa kata Rasulullah? Bunuh walaupun membutuhkan pekerjaan yang banyak. Apalagi HP Pak, bunuh HP-nya. Maksudnya dimatiin gitu Pak. Itu jangan dulu. Ini dibiarin gitu Pak. Sampai sudah satu kali panggilan lama kan, terus kedua terus selamanya astagfirullahaladzim, ya. Kita mematikan juga jauh kan. Nah ini jangan lupa. Maka kembali yang ketiga, tingkatan orang yang sholat ini adalah orang yang sudah mujahadah dan mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah sedangkan tingkatan orang yang sholat yang keempat adalah orang yang menunaikan sholat sebagaimana mestinya sholat dari sejak dulu dan khusyuk. Ini khusyuk ini jamaah ajian ini. Maka orang seperti ini mendapat pahala sholat. Ini tingkatan keempat. Tingkatan keempat. Mana pahala sholat? Rasul bersabda 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi. 2 rakaat sholat sunnah. Kalau sholat fardunya yang bagaimana mendapatkan pahala itu? Yang kategori keempat, dia menjaga memelihara wudhunya, salat sholat dia perhatikan rukun sholatnya dan dia khusyuk. Itulah orang yang mendapat pahala. Jangan lupa, kalau pahala sholat sunnahnya sedemikian besarnya, apalagi pahala sholat berjamaah sunnahnya. Itu jangan lupa. Ini tingkatan yang keempat, ya. Tingkatan yang kelima, ini jamaah semuanya, yaitu orang yang senantiasa sholatnya sudah sampai kategori anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau belum mampu demikian, yakinlah Allah yang melihat. Jadi orang yang sholatnya sudah muraqabah, merasa diawasi Allah. Kalau orang sudah merasa diawasi Allah, sholatnya benar
khusyuk. Sholat yang khusyuk itu adalah akan memiliki dampak min asaris sujud, ada bekas sujud. Bekas sujud itu adalah kerelaan hati, kerinduan hati kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana supaya kita bisa sholat khusyuk? Ini insyaallah ini materi ini sudah sering dibahas. Prosesnya Pak menuju sholat yang khusyuk kan yang terpenting bagaimana sholat kita khusyuk sehingga makbul di hadapan Allah. Jangan sampai sholatnya kategori pertama udah sholat tapi dihisab dan diazab, kategori kedua masih dihisab. Kalau sudah kategori ketiga sudah mendapatkan makbul Allah, alhamdulillah ya. Pertama jangan Allah supaya kita sholatnya khusyuk adalah wudhulah sebelum datang waktu sholat. Insyaallah ya, kalau kata Pak Haji itu sudah jam 3 itu sudah wudhu. Ya, beliau tuh gitu Pak ya. Alhamdulillah ya. Gimana Pak? Ya Allah, yang menghantarkan khusus sholat itu adalah wudhu sebelum datang waktu sholat. Kan ini kelihatan Pak keseriusannya, betul Pak? Sama begitulah. Kalau mungkin dianalogikan, kalau ada bapak punya putra atau putri yang akan wawancara, ya, di sebuah perusahaan yang luar biasa. Wawancara ini adalah dijadwalkan jam 8 pagi. Kira-kira dia betul-betul ingin mengharapkan pekerjaan itu, dia datang jam berapa? Sebelum jam 8 atau pas jam 8 atau telat jam 8? Sebelum jam 8 kan dia sudah nunggu Pak. Itu menunjukkan keseriusan Pak. Coba kalau wawancara sudah manggil 3 kali nggak datang-datang, gimana kira-kira? Udah langsung, sudah dari kedisiplinan udah kurang Pak, nggak bakal diterima. Kecuali kalau hanya satu-satunya. Betul Pak? Kalau ini ada pilihan, ada yang diterima 10 orang, yang datang 500 orang, itu pasti pas-pastinya berat. Demikian pula muadzin sudah bilang hayya 'alas shalah, umpama dari Masjid Al-Jalil, hayya 'alal falah, ini masih tidur saja belum juga bangun. Begitu iqamah baru wudhu lari ke sini. Ya bagaimana sholat? Maka tanda orang yang senantiasa menuju khusyuan sholat adalah dia sudah wudhu sebelum datang waktunya sholat. Udah paham nih, duhur ini jam 11 lewat 51, mau betul Pak ya? Dia dari jam 11 lewat 30 sudah wudhu. Ini orang yang menuju khusyuk dan sholat. Sudah siap-siap ini Pak, sudah kelihatan Pak siap-siap. Sebelum ada dia sudah di masjid. Alhamdulillah, ini jamaah haji semua yang begini ya. Makanya jamaah haji itu ada yang jamaahnya masbuk Pak. Kenapa? Karena sebelum adzan sudah di masjid. Ini jamaah haji ya, alhamdulillah ya. Karena ada yang masbuk itu imam sudah duduk tasawuf akhir baru Allahu Akbar gitu. Itu masuk pelan-pelan gitu ya. Tapi masih kebagian jamaah Pak, kata beliau lagi jamaah kan bagian Pak ya. Ya. Di sini nggak ada Pak, nggak ada di sini ya. Mungkin di seberang sana juga. Ya. Ada juga begitu imam assalamualaikum baru Allahu Akbar. Ya gitu ya. Ada yang gitu. Insyaallah sini kan. Jadi kalau ingin sholat khusyuk yang pertama wudhulah sebelum datang waktu sholat. Ini udah persiapan berarti. Yang kedua jangan lupa tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa berangkat menuju masjid. Karena kalau tergesa-gesa berangkat menuju masjid kan, pasti sholatnya nggak khusyuk. Nah maka berarti supaya tidak tergesa-gesa maka berangkatlah
ngos-ngosan kan? Khusyuk sekarang? Enggak. Apalagi kalau mohon maaf ya Allah, yang jadi imamnya lari begitu Allah mau baca ayat begitu kan pasti gitu. Itu. Maka imam kita di sini adalah sebelum azan sudah di masjid. Alhamdulillah. Jadi yang kedua setelah wudu sebelum sholat, yang kedua adalah tidak tergesa-gesa berjalan menuju masjid. Yang ketiga jangan Allah baca doa dan tertib adab ketika masuk masjid. Jadi yang kedua tidak tergesa-gesa, begitu masuk masjid itu laksanakan adab masuk masjid. Kan adab masuk masjid berarti membaca Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatika dengan kaki kanan. Setelah itu jangan langsung duduk, kemudian sholat tahiyatul masjid, baru yang i'tikaf. Subhanallah. Kan ini sekarang i'tikaf boleh Pak? Boleh. Bapak begitu tadi masuk masjidnya i'tikaf, Bapak mendapatkan pahala i'tikaf, pahala ngaji, pahala i'tikaf, pahala intidur sholat, menunggu waktu sholat, 3 pahala. Subhanallah. Kalau tadi dengan i'tikaf, ya gambaran gini, kalau orang masuk masjid langsung duduk, ibaratnya ada tamu, nggak ucapin salam, nggak ketok pintu, langsung buka pintu, langsung duduk di sofa Bapak. Kira-kira Bapak menganggapnya orang apa? Ini orang apa ini? Tanpa pamit permisi, main masuk itu Pak. Kan aneh gitu. Walaupun orang sudah tahu, sudah kenal. Karena harus ada adabnya apa? Ucapin salam dulu, setelah dijawab salam baru masuk. Demikian kita masuk masjid Allah ini, Baitullah ini yang kita harus ada adab. Apa adabnya? Dengan membaca doa, masuk melangkah kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid. Ini akan mendukung kepada sholatnya khusyuk. Kecuali memang sholat sudah dimulai, kita paling tidak baca doa masuk masjid dengan kaki kanan pertama, dan kemudian kita langsung ikuti sholatnya imam. Ini jangan lupa ya. Jadi sama ketika kita masuk masjid harus ada adab-adabnya. Tadi jalannya pelan-pelan. Begitu sampai masjid, kita isolasi dalam kondisi sudah berwudu, maka kemudian boleh cek kaki dulu kita, ya. Khawatir di sebelah kita ada kotoran, kemudian basuh dulu, bersih dulu kaki kita sebelum masuk masjid. Ini demikian kan sini bersih, Pak. Ya. Maka kemudian kita sholat di masjid, baru yang i'tikaf di sini. Itu adabnya. Kalau senantiasa tidak demikian, main langsung masuk masjid, ya bagaimana? Masuk rumah seorang orang saja, Pak. Kalau tanpa adab, pasti diusir. Walaupun kita harus usir, nggak bakal diusir, nggak Pak ya. Tapi kan adabnya di mana? Nah ya, jawab Allah. Yang keempat, khususnya sholat itu diraih dengan memahami bacaan sholat. Insya Allah jamaah jadi itu paham dengan semua bacaan sholat. Ya. Jamaah Allah, kalau kita perhatikan ada orang yang nyanyi Pak, nyanyi lagu itu sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia memahami apa sakit lagu itu. Betul ya? Nah kenapa orang ketika sholat bicara tentang azab tapi tidak menangis? Berarti salah satu sebabnya adalah tidak memahami apa yang dibaca. Kan imam, siapa itu imam Masjid Madinah ya, yang sudah wafat beliau itu, kan malam itu beliau membaca surah Al-Fajr, ya, membaca surah Al-Fajr. Ketika membaca ya ayat tentang surah, beliau mengulang-ulang, menangis sesenggukan. Besok paginya beliau wafat sebelum subuh. Ya, kalau kan bicara sebelumnya tentang azab ini, belum menangis. Itu jawab Allah. Kenapa belum menangis? Karena memahami apa yang dibaca. Demikian juga Allah, orang yang membaca sholat seperti mohon maaf dalam doa duduk antara bersujud ada 7 doa ya. Dalam duduk antara bersujud itu ada 7 doa. Yang baca doanya ini Rabbi firli, pantang. Yang kedua warhamni wajburni
wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Kalau doa itu diresapi, kira-kira dengan terus sujud sebentar apa lama? Tumanina. Tapi ada pas sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Kira-kira doa yang zaman tadi bagaimana? Wallahu itu juga. Ini gambaran orang yang senantiasa memahami bacaan sholat itu. Bahkan kenapa? Ketika membaca suratul Fatihah, kan Rasulullah Allah selalu berfirman, "Waratil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Tartil baca Al-Qur'an itu adalah setiap waktu berhenti, setiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tartil. Tapi kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kurang tartil. Karena digabungin. Bahkan satu surah Fatihah satu napas. Hebat. Tapi tidak tartil. Tidak tartil. Tartil itu adalah setiap satu ayat waktu berhenti. Maka Allah menjawab itu ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya hambaku telah memujiku. Terus setiap ayat begini. Di antara tafsir begini dalam Rasulullah. Maka jangan lupa ketika ingin sholat khusyuk, pahami bacaan sholat. Insya Allah dia sudah paham banget ya. Kemudian jangan lupa yang kelima, perindah bacaan sholat. Diperindah bacaan sholat itu, bacaan Al-Quran ini selalu kayak Al-Quran dulu kita nih ya, membaca Al-Quran itu luar biasa ya. Nah ketika imam itu, dan itu akan pengaruh kepada jamaahnya. Maka kenapa Rasul menyatakan sinarilah atau indahkanlah bacaanmu terhadap Al-Quran ya. Zainul Quran di aswati, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara. Jadi diperindah bacaan Al-Quran ini, diperindah ya. Karena kalau baca Al-Quran yang bagus, enak itu didengarnya luar biasa. Yang keenam adalah pandangan ke tempat sujud. Pandangan itu ke tempat sujud, terfokus ke tempat sujud pandangan itu. Nah maka tempat sujudnya adalah sejadahnya jangan banyak yang kurang pas gitu. Insyaallah di sini sudah sangat bagus ya. Yang ketujuh, jangan lupa ingat ketika sholat seolah-olah itu sholat yang terakhir. Jadi ingat wafat Pak, seolah ini sholat yang terakhir. Maka dalam susunan disebutkan imman lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah untuk
sampai pengumuman keuangan di sini di depan, ya. Sehingga begitu sholat di depan, Allah Akbar, diisi di masjid. Kepikiran kekurangan, itu juga tidak bagus. Atau di masjid karena habis lomba, hasil perlombaan ditaruh dipajang di masjid di depan. Untuk apa-apaan gitu? Ya. Itu ada. Jadi hati-hati di masjid itu jangan banyak ornamen. Maka kalau ada saudara kita yang pakai kaos, yakin baju penutup itu kan ada yang disebutnya, sehingga dia pakai baju ini. Seperti karyawan perusahaan kan ada tulisannya Pak, kan iklan Pak ya, langsung pakai baju lagi tutup ya, yang di masjid itu, sehingga dia tidak merusak jemaah di belakang. Udah dia ada tulisannya besar di depannya, di belakangnya, sholat ke depan lagi. Ini akan merugikan orang di belakang. Jadi tidak banyak ornamen. Sama ketika kita sholat di rumah, usahain jangan banyak sesuatu tulisan apa. Itu contoh Allah. Kemudian yang berikutnya, jauhi kebisingan di dalam sholat itu. Ya, karena kalau bising itu merusak juga. Maka kalau tadi diingatkan ada pencurian burung banyak, itu mungkin ada begitu ingat sholat, begitu takbir Allah, tadi malam ada yang nyuri burung, keingetan gitu. Kalau ingat belokin lagi kembali kepada Allah Mujahadah. Kemudian jangan Allah ketika sholat hindari lapar yang sangat. Kan kalau amat sangat lapar pas sholat pasti nggak khusyuk. Ya. Kan lagi puasa beda kan judulnya lagi puasa. Ya. Kalau puasa nggak lapar berarti udah hebat gitu ya. Kemudian jangan Allah kemudian juga jangan menahan dua hal yang ingin keluar dari kemauan. Ya, sholat yang dipaksain, ingin BAB jangan dipaksain, buang dulu Pak biar lega. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah ikhlas dalam sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang akan menghantarkan kita menuju sholat yang khusyuk. Maka Allah berfirman di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman yang beruntung itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Nah, jangan Allah, bagaimana yang akan menunjukkan kepada kekhusyuan sholat? Di surah Al-Baqarah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, siapa al-khashi'in itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin kalau dirinya akan berjumpa dengan Allah dan dia hanya kembali kepada Allah. Itulah orang yang khashi'in. Ya, ada khashi'in, ada khasi'in. Nah, kalau khasi'in itu tujukan kepada kirodatan khasi'in. Ya, ini kalau sholat itulah khashi'in, pakai ain dan Allah. Kemudian orang yang sholatnya benar akan berdampak dalam kehidupan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini pengaruh dari sholat. Jadi pengaruh dari sholat itu adalah akan sangat luar biasa bagi orang yang ingin sholat, mendirikan sholat. Maka doa Nabi Ibrahim AS dalam surah Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku yang mampu muqimas sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ini tidak sekedar melakukan sholat, tapi menegakkan sholat. Ini sudah banyak dibahas oleh para ulama. Beda kalau melaksanakan dengan menegakkan. Namanya menegakkan berarti dia punya pengaruh luar biasa, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, oleh karena itu dalam surah Toha ayat 132 menegaskan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, suruhlah keluargamu dengan sholat dan kau bersabarlah dalam melaksanakan sholat dan mengingatkan sholat. Contoh dengan Allah, kita tuh akan bangga masjid kita ini ketika subuh itu lebih banyak anak remaja, anak-anak ketimbang orang tua. Kan jumlah anak-anak lebih banyak pada orang tua, betul ya? Coba bayangin, satu rumah ayahnya kan satu Pak. Nggak ada mungkin ayahnya dua Pak. Ya. Satu
Jangan sampai yang kalau ayahnya ke masjid, anaknya nggak diajak ke masjid. Nanti di akhirat berat ya. Ya Allah, ayahmu memang sholat di masjid tapi dia tidak pernah mengajak aku ke masjid. Mau bagaimana nanti di hadapan Allah kalau begitu? Ya. Kasihan dia lagi minyak. Itulah kasihan yang salah. Itu namanya kasihan emosional, bukan kasihan iman keimanan. Kalau kasihan keimanan, bangunin Pak. Ya. Kan pernah ada Pak, ibu-ibu tanya kepada seorang syekh, ya syekh, bagaimana kalau susah membangunkan anak untuk sholat subuh? Kan itu Pak pertanyaan. Saya menjawab, ya ibu, kalau rumah ibu terjadi kebakaran, anak ibu lagi tidur di kamar, apa yang ibu lakukan? Akan saya bangunkan supaya dia bangun dan supaya selamat. Itu dari api dunia. Kenapa ibu tidak akan mau menyelamatkan anaknya dari api neraka? Itu Pak, jawaban saya begitu. Artinya, kalau membiarkan anak tidur, berarti sama saja kita membiarkan anak kita terbakar api neraka. Padahal seorang ibu, seorang ayah tidak akan pernah tega dan tidak akan pernah ridho membiarkan anaknya harus terbakar api dunia. Dan kalau oleh karena itu maka bangunkanlah, ya bangunkan, bah ajak, yang laki-laki ajak Pak Tuni. Memang susah, pasti susah, maka Allah kasihkan. Wastabir alaiha, sabar. Sabar bukan berarti menyerah Pak. Begitu susah udahlah biarin. Kalau anak sejak apa? Umpama usia anak itu sudah mulai Pak, usia 7 tahun sudah dibawa ke masjid Pak. Insya Allah kedepannya dia akan komitmen ke masjid. Kalau sejak 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun belum pernah dibawa ke masjid, semakin besar dia semakin tidak mau ke masjid Pak. Lalu kapan kita akan membawa anak kita ke masjid? Ya Allah, menemukan Allah. Insya Allah sih tidak ada ya. Karena terjadi Pak, orang tuanya begitu rajin ke masjid, tapi anaknya sudah SMA, sudah SMP nggak pernah mau ke masjid. Alasannya Pak, nggak mau anak saya di masjid. Berarti dari awal tidak ada penanaman. Kalau sejak biasa, sejak dia masuk SD atau TK sudah dibawa ke masjid dengan diajarkan adab-adab di masjid, insya Allah dia mengerti Pak. Ketika dia sholat, ada di samping kita. Nah, selama sholat yang kemana-mana. Tapi diingat-ingat dengan hal yang baik. Nah, kadang oleh karena Allah, maka seluruh jamaah di sini ini harus melakukan terhadap anak-anak. Walaupun bukan anak kita yang berisik, jangan dihati, jangan dimarahi. Kalau dimarahi tertanam dalam dirinya, saya kalau masih pasti dimarahi, dia akan semakin jauh. Berarti kita telah berkontribusi terhadap anak itu menjauhkan ke masjid. Kadang orang tua itu egois terhadap anak-anak. Saking ingin sholat khusyuk, dia senantiasa mencegah anak-anak ke masjid. Kalau mau musik kurang saja, astagfirullahaladzim. Dia berarti berkontribusi menjauhkan generasi penerus dari masjid. Tahu sudah, justru harus dirangkul Pak. Anak itu dirangkul. Walaupun bukan anak bapak, anggaplah dia anak bapak. Nasihati. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dengan kisah seorang badui yang pipis di masjid Pak? Rasul menghadirkan? Enggak. Kan Rasul sahabat mau langsung menghadir, ya. Tapi Rasul diingatkan, biarkan dia selesai. Begitu selesai, maka kemudian Rasul meminta setimba air, disiramlah yang pipis tadi karena waktu itu kan hanya pasir Pak, mesinnya tidak pakai keramik, ya. Kemudian Rasul memanggil si badui, nasihati ini masjid. Apa kata orang tadi itu? Demi Allah, aku tidak mendapat di seorang pendidik lebih baik dari Rasulullah. Maka demikian pula, taruhlah anak kita itu seperti anggapan seperti itu Pak. Pelan-pelan, tertib. Ya. Sebut dengan kata anak-anak baik, kita sholat yang baik. Itu anak baik Pak. Anak, saudara, beda Pak. Ya. Beda ke hati anak itu beda. Ya jangan perlu. Ini penting ya Allah. Kenapa? Jangan sampai nanti disalahkan di yaumul kiamat anaknya terhadap ayahnya karena dia rajin ke masjid tapi tidak pernah mengajak anaknya ke masjid. Ini jangan perlu. Ini mohon maaf ya. Kenapa Allah berfirman tadi surah Toha ayat 2 wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha wastabir itulah kaitannya sana. Kemudian jemaah yang Allah berfirman
di Ramadan yang lalu ya, mungkin masih ada orang-orang yang dekat dengan kita masih beliau hidup. Tapi di Idul Fitri tahun ini ada nggak saudara kita, tetangga kita yang sudah almarhum? Ada, Pak. Dan itu adalah bukan masalah umur, tapi yang menjawab adalah masalah waktunya kapan, wallahu a'lam. Dan setiap kita sebenarnya sana. Maka yang terpenting ya Allah, di masjid ajar ini insya Allah sudah ada regenerasi. Mari kita senantiasa semangat ya anak-anak kita, penerus kita di masjid ini untuk senantiasa memakmurkan masjid Al-Jihad ini, sehingga sampai hari kiamat nanti insya Allah masjid ini akan terkokoh dengan makmur yang sesempurna-sempurna mungkin. Jamaah yang Allah, ini suku iman yang ke-21 adalah menegakkan sholat yang 5 waktu. Insya Allah jamaah jihad adalah komitmen untuk sholat berjamaah dan juga sholatnya yang sudah khusyuk, dan mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh penerus putra putri kita untuk memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid ini adalah keberuntungan bagi orang yang melaksanakannya. Hadirin